Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainun Sinta dengan NIM 2023000551. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistika diferensial. Yang pertama itu ada analisis path atau path analisis. Path analisis atau analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat di mana variabel bebas mempengaruhi variabel terkait tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Di sini ada tiga variabel utama. Yang pertama itu variabel independen dengan lambang X, yaitu experiential marketing. Kemudian variabel kedua yaitu ada variabel dependen dengan lambang Y, yaitu loyalitas pelanggan. Dan variabel ketiga dengan lambang Z, yaitu variabel intervening atau kepuasan pelanggan. Variabel independen experiential marketing ini mencakup strategi pemasaran yang berfokus pada menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka. Kemudian variabel dependen atau loyalitas pelanggan di sini merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh experiential marketing. Loyalitas pelanggan diukur berdasarkan seberapa besar pelanggan kembali dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Kemudian di sini ada kepuasan pelanggan, yaitu berfungsi untuk sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Artinya, kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi seberapa besar pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan. Di sini ada hipotesis, yaitu hipotesis pertama yaitu X terhadap Y, hipotesis kedua yaitu pengaruh X dan Y terhadap Z, dan hipotesis ketiga yaitu pengaruh X melalui Y terhadap Z. Metodologi analisis jalur atau path analisis dimulai dengan merancang diagram untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen, interpersonal dan independen. Data dikumpulkan melalui survei dengan memastikan validitas dan reliabilitasnya sebelum menganalisis. Asumsi dasar seperti linearitas dan normalitas diuji. Analisis outer model dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel latin dan indikatornya, diikuti oleh analisis linear model untuk mengevaluasi hubungan struktur antar variabel latin. Pengujian hipotesis menggunakan uji tes statistik dan p-value menunjukkan signifikasi hubungan. Hasil analisis diinterpretasikan untuk memahami pengaruh antar variabel, diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Di sini ada hasil dan analisis. Koefisien jalur path coefficient, yaitu menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Misalnya, koefisien jalur dari variabel independen ke variabel dependen dan dari variabel intervening ke variabel dependen. Itu merupakan tabel X, Y, Z. Y mempengaruhi X sebesar 0,593 dan X mempengaruhi Z sebesar 0,340 dan Y mempengaruhi Z sebesar 0,385. Kemudian uji tes statistik digunakan untuk menguji signifikasi dari koefisien jalur. Tes statistik ini dihasilkan dari proses bootstrapping dan menunjukkan seberapa besar pengaruh yang signifikan dari satu variabel terhadap variabel lain. Di sini X ke Y testik mencapai 9,837, X ke Z yaitu 3,069 dan Y ke Z yaitu 4,193. Kemudian ada uji R-squared. R-squared atau koefisien determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik variabel independen model menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti model tidak menjelaskan variasi sama sekali, 1 berarti model menjelaskan semua variasi yang ada. Nilai R-squared untuk variabel Y adalah 0,352 yang menunjukkan bahwa sekitar 35,2% variasi dalam loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Ini berarti bahwa ada kontribusi signifikan dari variabel-variabel yang dianalisis. Meskipun masih terdapat 64,8% variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model ini, kemudian disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.
Sementara itu, nilai R-squared untuk variabel Z adalah 0,420, yang menunjukkan bahwa 42% variasi dalam kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan kepuasan pelanggan dibandingkan dengan loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, nilai-nilai R-squared ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data, menunjukkan perlunya eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kedua variabel tersebut. Kemudian di sini ada uji F-square, maka F-square untuk X terhadap Y sebesar 0,542, F-square untuk X terhadap Z yaitu 0,129, dan F-square untuk Y terhadap Z sebesar 0,66. Maka nilai F-square sebesar 0,12 menunjukkan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Z memiliki efek yang sedang. Kemudian nilai F-square sebesar 0,166 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Y terhadap Z juga memiliki efek yang sedang. Kemudian di sini ada analisis adjusted R-square, yaitu nilai adjusted R-square sebesar 0,345 menunjukkan bahwa 34,5% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model setelah memperhitungkan jumlah variabel yang digunakan. Kualitas model ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang moderat, sekitar 65,5% variasi dalam variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh model ini, yang berarti ada faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen tersebut. Dengan kriteria berdasarkan kategori, nilai ini dianggap moderat di bawah jika nilainya di bawah 0,50. Kemudian, di sini ada adjust R-square untuk variasi kedua, yaitu bernilai 0,408. Maka nilai adjust R-square sebesar 0,408 menunjukkan bahwa 40,8% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dengan kualitas model ini juga menunjukkan pengaruh yang moderat, sekitar 59,2% variasi pada variabel dependen masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan kriteria, nilai ini juga termasuk dalam kategori moderat. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Validitas nilai signifikasi atau SIG harus lebih besar dari 0,5. Jika p-value 0,05 atau tingkat signifikasi yang ditentukan, maka hubungan tersebut dianggap signifikan. Dapat dilihat dari data di atas yang menunjukkan p-value kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Dan jika tes statis lebih dari 1,96 untuk A sama dengan 0,05, maka hipotesis yang diuji dapat diterima dengan signifikan. Ditunjukkan pada hasil data di atas bahwa nilai tes statistik di atas adalah lebih dari 1,96, yang artinya hipotesis yang diuji dapat diterima sebagai signifikasi. Kemudian di sini ada uji reliabilitas. Dikatakan reliable apabila nilai Combage alpha harus lebih dari 0,7. Jika p-value kurang dari 0,05 atau tingkat signifikasi yang ditemukan, maka hubungan tersebut dianggap signifikan. Dapat dilihat dari data di atas yang menunjukkan p-value kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Dan jika tes statistik lebih dari 1,965 untuk A sama dengan 0,05, maka hipotesis yang diuji dapat diterima sebagai signifikan. Ditunjukkan pada hasil data di atas bahwa nilai tes statistik di atas adalah lebih dari 1,96, yang artinya hipotesis yang diuji dapat diterima sebagai signifikan. Ini merupakan data reliabilitas dikatakan reliable apabila Combage alpha harus lebih dari 0,7. Maka di sini diartikan sebagai dengan koefisien jalur, nilai koefisien jalur berkisar antara -1 hingga 1. Nilai positif menunjukkan hubungan positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan negatif. Dapat dilihat dari data di samping menunjukkan nilai positif, artinya menunjukkan hubungan yang positif juga. Baik, saya akan menjawab 4 pertanyaan pokok. Yang pertama itu pengaruh eksperimental marketing terhadap kepuasan pelanggan.
Dampak pemasaran eksperiental terhadap kepuasan pelanggan cukup besar ya, karena pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan hubungan yang mendalam dan emosional bagi konsumen. Studi menunjukkan bahwa komponen pemasaran eksperimental seperti science, feel, think, action, and relate dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan melibatkan indera dan emosi mereka. Kemudian pertanyaan kedua yaitu pengaruh eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan. Pemasaran eksperimental marketing memainkan peran penting dalam menentukan loyalitas pelanggan, karena pendekatan ini menawarkan keterlibatan yang mendalam dan emosional yang bagi pembeli. Studi menunjukkan bahwa pemasaran eksperimental tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi dedikasi mereka. Dalam konteks ini, pengaruh eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan dapat dijelaskan melalui nilai koefisien sebesar 0,593 yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa peningkatan dalam pengalaman yang diberikan kepada pelanggan melalui strategi eksperimental marketing akan berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan. Kemudian, pertanyaan ketiga yaitu pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam konteks ini, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap loyalitas pelanggan, terutama dalam konteks hubungan di antara eksperimental marketing, kepuasan, dan loyalitas. Berdasarkan nilai path coefficient yang dihasilkan yaitu sebesar 0,593 untuk pengaruh eksperimental marketing X terhadap loyalitas pelanggan yaitu Y, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat. Semakin baik pengalaman yang diberikan melalui eksperimental marketing, semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan. Selain itu, nilai 0,340 untuk pengaruh X terhadap kepuasan pelanggan Z menurunkan bahwa eksperimental marketing juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, nilai 0,385 untuk pengaruh Z terhadap Z mengindikasikan bahwa kepuasan pelanggan berperan penting dalam membangun loyalitas. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pengaruh eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Di sini eksperimental marketing X memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan Y sebesar 0,593 yang menunjukkan bahwa eksperimental marketing secara signifikan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, eksperimental marketing juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan yaitu Z sebesar 0,340 sementara kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan dengan nilai 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara eksperimental marketing dan loyalitas. Untuk menghitung pengaruh tidak langsung eksperimental marketing terhadap loyalitas, melalui kepuasan pelanggan, kita menganalisis nilai path koefisien X mempengaruhi Z dan Z mempengaruhi Y. Dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa eksperimental marketing secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan baik secara langsung melalui kepuasan sebagai variabel mediasi dengan nilai path efisien sebesar 0,340. Eksperimental marketing terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan, sementara pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan adalah 0,593, menunjukkan hubungan positif yang kuat. Kepuasan pelanggan juga berperan penting dalam membangun loyalitas dengan nilai path coefficient besar 0,385. Pengaruh tidak langsung eksperimental marketing terhadap loyalitas dihitung sebesar 0,1309, sehingga total pengaruh mencapai 0,7239. Temuan ini menekankan pentingnya menciptakan pengalaman yang berkesan dan memuaskan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dalam pasar yang kompetitif. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.